Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Miranda Pramesti Aristakira, pemateri pertama dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan membahas materi tentang permintaan dan penawaran transportasi. Dalam jasa transportasi, pasti ada sebuah permintaan dan penawaran yang ditujukan pada konsumen. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Sedangkan penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia dan dapat dijual oleh penjual pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Penawaran yang dimaksud di sini adalah tentang penawaran jasa transportasi. Ada beberapa hal yang mempengaruhi permintaan dan penawaran jasa transportasi. Jasa transportasi segi permintaan atau demand. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Permintaan yang dimaksud di sini yaitu permintaan konsumen untuk mengkonsumsi jasa transportasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan jasa transportasi yaitu harga jasa itu sendiri, harga jasa substitusi atau pengganti, harga jasa komplementer atau pelengkap. Jasa pelengkap juga dapat mempengaruhi permintaan jasa, pendapatan, selera konsumen, intensitas kebutuhan konsumen, perkiraan harga masa depan, dan jumlah penduduk. Macam-macam permintaan. Permintaan dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok, antara lain permintaan berdasarkan daya beli dan jumlah subjek pendukung. Permintaan menurut daya beli. Berdasarkan daya belinya, permintaan dibagi menjadi 3 macam, yaitu permintaan efektif, permintaan potensial, dan permintaan absolut. Permintaan efektif adalah permintaan masyarakat terhadap suatu jasa yang disertai dengan daya beli atau kemampuan membayar. Pada permintaan jenis ini, seorang konsumen memang membutuhkan jasa itu dan ia mampu membayarnya. Permintaan potensial adalah permintaan masyarakat terhadap suatu jasa yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk membeli, tetapi belum melaksanakan pembelian jasa tersebut. Permintaan absolut adalah permintaan konsumen terhadap suatu jasa yang tidak disertai dengan daya beli. Pada permintaan absolut, konsumen tidak mempunyai kemampuan atau uang untuk membeli jasa yang diinginkan. Permintaan menurut subjek pendukungnya. Berdasarkan jumlah subjek pendukungnya, permintaan terdiri atas permintaan individu dan permintaan kolektif. Permintaan individu adalah permintaan yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Permintaan kolektif atau permintaan pasar jasa adalah kumpulan dari permintaan-permintaan perorangan atau individu atau permintaan secara keseluruhan pada konsumen untuk permintaan jasa. Kebutuhan akan jasa-jasa transportasi ditentukan oleh barang-barang dan penumpang yang akan diangkut dari satu tempat ke tempat yang lain. Jumlah angkutan yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan terbatas. Di samping itu, permintaan terhadap jasa transportasi merupakan derived demand untuk mengetahui berapa jumlah permintaan akan jasa angkutan sebenarnya atau actual demand. Perlu dianalisis permintaan akan jasa-jasa transportasi sebagai berikut. Pertama, pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk satu daerah, provinsi dari satu negara akan membawa pengaruh terhadap jumlah jasa angkutan yang akan dibutuhkan, meliputi perdagangan, pertanian, perindustrian, dan sebagainya. Perkenalkan, nama saya Angela Merici B.S. Parera akan melanjutkan materi B. Pembangunan wilayah dan daerah. Saat ini negara RI dalam proses pembangunan tahap tinggal landas atau take off dalam rangka pemerataan, pembangunan, dan penyebaran penduduk di seluruh pelosok Indonesia.
Transportasi sebagai sarana dan prasarana penunjang untuk memenuhi kebutuhan akan jasa angkutan harus dibarengi sejalan dengan program pembangunan guna memenuhi kebutuhan tersebut. Perdagangan ekspor dan impor merupakan satu segi yang menentukan berapa jumlah jasa transportasi yang diperlukan untuk perdagangan tersebut. Proses industrialisasi segala sektor ekonomi dewasa ini yang merupakan program pemerintah untuk pemerataan pembangunan akan membawa dampak terhadap jasa-jasa angkutan tersebut dapat dipenuhi oleh karena banyak faktor-faktor yang mempengaruhi seperti yang pertama, peralatan yang dioperasikan yang tersedia, yang kedua masalah teknis alat angkut yang digunakan, yang ketiga jumlah alat angkut yang tersedia, yang keempat masalah pengelolaan pengangkutan atau segi manajemen operasional, yang terakhir adalah jasa-jasa angkutan merupakan jasa slow yielding atau hasilnya lambat, sedang biaya investasi dan biaya pemeliharaan besar. Selanjutnya yaitu transmigrasi dan penyebaran penduduk. Transmigrasi dan penyebaran penduduk ke seluruh daerah di Indonesia salah satu faktor permintaan yang menentukan banyaknya jasa-jasa angkut yang harus disediakan oleh perusahaan angkutan. Selain daripada jasa-jasa angkutan yang disediakan, harus diperhatikan pula keamanan, ketetapan, keteraturan, kenyamanan, dan kesempatan yang dibutuhkan oleh pengguna jasa transportasi. Yang terakhir adalah analisis dan proyeksi akan permintaan jasa transportasi. Sehubungan dengan faktor-faktor tersebut di atas, untuk memenuhi permintaan akan jasa-jasa transportasi, perlu diadakan perencanaan transportasi yang mantap dan terarah, agar dapat menutupi kebutuhan akan jasa angkutan yang diperlukan oleh masyarakat pengguna jasa, peralatan analisis, dan proyeksi. Untuk mengetahui berapa permintaan yang dibutuhkan, secara makro dapat digunakan untuk mengetahui total permintaan akan jasa transport. Materi selanjutnya yaitu analisis rasio atau ratio analisis. Dengan analisis rasio, yaitu membandingkan antara kebutuhan dan penyediaan jasa-jasa transportasi setiap bulan, kuartal, dan tahun, bisa diketahui pertambahan, penurunan, serta permintaan akan jasa-jasa angkutan, termasuk metode ini sangat sederhana dan mudah diaplikasikan dalam praktek sehari-hari. Pendekatan secara matematis, analisis secara matematis hasilnya akan lebih baik daripada metode analisis rasio, karena dalam hal ini digunakan rumus-rumus matematika atau statistik. Salah satu cara yang dapat digunakan ialah dengan analisis garis regresi atau regression analysis. Garis regresi yang memakai fungsi linear. Selanjutnya ini adalah rumusnya. Y sama dengan AO tambah A1 X pangkat 1 tambah A2 X pangkat 2 tambah AN X pangkat N tambah U. Y adalah fungsi linear. U adalah menerangkan random error coefficient. AO, A1, AN adalah besarnya atau luasnya error pada U2, yaitu antara aktual dengan yang diramal. Koefisien merupakan faktor variabel terhadap X yang menunjukkan adanya perubahan-perubahan atas dependent variabel pada X. Perkenalkan, nama saya Dea Putri Widyasari. Saya akan melanjutkan materi berikutnya. Selanjutnya, jasa transportasi segi penawaran atau supply.
Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia dan dapat dijual oleh penjual pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Penawaran yang dimaksud di sini adalah tentang penawaran jasa transportasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran jasa transportasi yaitu yang pertama harga jasa itu sendiri, yang kedua harga jasa pengganti, yang ketiga biaya peralatan dan perlengkapan, yang keempat kemajuan teknologi, yang kelima pajak, dan yang keenam perkiraan harga di masa depan. Macam-macam penawaran apabila ditinjau dari jumlah jasa yang ditawarkan, penawaran dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu penawaran perorangan dan penawaran kolektif. Yang pertama, penawaran individu. Penawaran individu adalah banyaknya jasa yang akan dijual oleh seorang penjual. Yang kedua, penawaran kolektif. Penawaran kolektif disebut juga penawaran pasar. Penawaran kolektif adalah keseluruhan jumlah suatu jasa ditawarkan oleh penjual di pasar. Penawaran pasar merupakan penjumlahan dari keseluruhan penawaran perorangan. Selanjutnya, penyedia jasa-jasa transportasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ada kaitannya dengan permintaan akan jasa transportasi secara menyeluruh. Tiap moda transportasi mempunyai sifat, karakteristik, dan aspek teknis yang berlainan, hal mana akan mempengaruhi terhadap jasa-jasa angkutan yang ditawarkan oleh pengangkutan. Dari segi penawaran atau suplai jasa-jasa angkutan dapat kita bedakan dari segi yang pertama peralatan yang digunakan, yang kedua kapasitas yang tersedia, yang ketiga kondisi teknis alat angkut yang dipakai, yang keempat produksi jasa yang dapat diserahkan oleh perusahaan angkutan, dan yang kelima sistem pembiayaan dalam pengoperasian alat angkutan. Dari segi penyediaan jasa, harus memperhatikan benar-benar agar pengguna jasa angkutan merasa puas yang berhubungan dengan yang pertama keamanan, yang kedua ketepatan, yang ketiga keteraturan, yang keempat kenyamanan, yang kelima kecepatan, yang keenam kesenangan, dan yang ketujuh kepuasan dalam pengangkutan tersebut. Saya Maria Dervina Saldun yang akan melanjutkan pemaparan materi dari teman sebelumnya. Dari sudut penawaran jasa angkutan untuk ukuran jarak, kecepatan angkutan yang digunakan dapat kita klarifikasikan menurut unsur-unsur operasional dalam beberapa golongan seperti tersebut di bawah ini. Pertama, pengelompokan transportasi darat, A. Angkutan jalan raya, yaitu vehicles atau alat angkut, terdiri atas bus, truk, kendaraan gandeng, dan trailer. Kedua, WAIS atau jalan, terdiri atas rambu-rambu jalan, traffic lights, jembatan timbang, alat pengujian, kendaraan pengujian, jaringan jalan. Ketiga, terminal, terdiri atas bus, terminal truk. B. Angkutan kereta api. Yang pertama, vehicles, alat angkut, terdiri atas lokomotif, gerbong barang, kapal feri, gerbong peti kemas. B. WAIS atau jalan, terdiri atas jalan atau rel, termasuk balance, bantalan atau trek, jembatan, signal, navigasi, telekomunikasi, logistik untuk WAIS. C. Terminal atau stasiun, terdiri atas stasiun termasuk perlengkapannya, gudang termasuk tanah lapang untuk open stroke, depot atau balai kerja, gudang untuk feri. C. Angkutan sungai danau dan penyeberangan atau ASDP. A. Vehicles alat angkut, contoh kapal sungai atau kapal feri. B. WAIS atau alat angkut, contohnya rambu-rambu sungai atau danau, pengerukan atau pembersihan alur sungai termasuk kapal keruk, kapal inspeksi atau kerja, telekomunikasi dan navigasi sungai. C. Terminal atau pelabuhan penyeberangan, terdiri atas K. Terminal passengers, gudang, kantor, depot minyak, listrik, dan air. Kedua, pengelompokan transportasi udara.
A. Vehicles atau alat angkut. Yang pertama, kapal terbang domestic flight, terdiri atas truk liners, feeder liners, dan regional knais. B. Kapal-kapal terbang international flight. Kedua, WAIS atau jalur dagangan. Yang pertama terdiri atas telecommunication dan navigation aids, meteorologi penerbangan, penerbangan landasan, dan ATC atau Air Traffic Control. Nama saya Mariatin Febiani Pelealu. 3. Pengelompokan transportasi laut. A. Vehicles atau alat angkut, terbagi atas 6. A. Kapal antar pulau. B. Kapal samudra. C. Kapal lokal. D. Kapal atau armada rakyat atau mosquito fleet. E. Sea train. F. Low carrier. B. Ways atau jalur pelayaran dan rambu-rambu. A. Pengerukan. 1. Armada keruk. Yang pertama, kapal keruk Tuda. 2. Kapal keruk Cangkram. 3. Bak lumpur. 4. Rumah apung. 5. Bak minyak. 6. Kapal gandeng. 7. Pipa ponton laut. 8. Pipa ponton darat. 9. Perawatan, perbaikan armada atau docking. 2. Bengkel keruk. 1. Stager. 2. Dock. 3. Pembengkelan. 4. Gedung atau kantor. 5. Listrik. 6. Air. 7. Kendaraan. 3. Kegiatan pengerukan. 1. Pengerukan rutin atau maintenance dragging. 2. Pengerukan development atau backlog atau bisa juga disebut dengan capital dragging. B. Perambuan dan penerangan pantai, terbagi atas 7. Yang pertama, 1. Kapal-kapal rambu. 2. Bengkel-bengkel rambu. 3. Dermaga rambu. 4. Mercusuar. 5. Pelampung suar. 6. Rumah jaga. 7. Kendaraan atau fasilitas lain. C. Telekomunikasi laut dan navigasi. 1. Stasiun radio pantai. 2. Stasiun radio fixes. 3. Rumah markonis. 4. Bengkel telekom. 5. Kendaraan. Dan 6. Kapal-kapal pemerintah. C. Terminal atau pelabuhan, terbagi atas 12. A. KD. B. Gudang. C. Air. D. Listrik. E. Alat bongkar muat. F. Jaringan jalan di pelabuhan. G. Pemecah gelombang. H. Bangunan atau unit kerja. I. Kendaraan. J. Firefighting equipment. K. Tugboat Field Center. L. Dock atau golongan. Kesimpulannya, permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli oleh pembeli pada suatu tingkat harga tertentu. Pada umumnya, tingkat harga yang lebih rendah akan mengakibatkan jumlah yang diminta menjadi lebih besar. Hubungan harga dengan jumlah yang diminta ini dapat digambarkan dalam bentuk kurva yang disebut kurva permintaan. Penawaran merupakan kebalikan dari permintaan, yaitu suatu jumlah yang ditawarkan oleh penjual pada suatu tingkat harga tertentu. Pada umumnya, harga yang lebih tinggi mendorong jumlah yang ditawarkan menjadi lebih besar. Hubungan harga dengan jumlah yang ditawarkan tersebut dapat digambarkan dalam bentuk kurva penawaran.
Keseimbangan pasar terjadi pada tingkat harga ketika jumlah barang dan jasa yang diminta sama dengan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Produsen selalu mengharapkan keuntungan yang maksimal dengan menetapkan harga yang setinggi-tingginya. Sebaliknya, konsumen selalu mengharapkan kepuasan maksimal dengan harga yang serendah-rendahnya. Produsen dan konsumen akan melakukan tawar-menawar. Proses tawar-menawar tersebut akan menyebabkan harga kesepakatan yang disebut sebagai harga keseimbangan atau harga pasar, atau bisa juga disebut dengan market price. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya atau belum mengerti dengan materi yang kami jelaskan, waktu dan kesempatan kami berikan.